Gaikindo Indonesia International Auto Show 2018 atau GIAS tidak hanya memamerkan beberapa mobil maupun motor baru saja, namun juga ada area test ride. Nah, di area test ride ini ada beberapa motor baru yang bisa diuji. Dua diantaranya adalah VR Fintech dan Motobi 200 Evo. Nah, kedua motor ini sekarang akan kami uji lebih dalam. Tapi saya tidak sendiri, kali ini saya ditemani oleh rekan saya dari Liputan 6. Yurika. Nah, sekarang kita mau ngetes motor VR sama Motobi 200. Nah, kamu kayaknya kemarin aku lihat di Liputan 6 udah pernah ngetes motor ini deh. Bisa jelasin nggak? Sebenarnya motor ini tuh spesifikasinya kayak gimana, terus kelebihannya apa aja sih? Nah, jadi waktu kemarin tuh aku cobain Motobi 200 Evo ini cukup enak sih buat aku. Jadi untuk ukuran 158 cm, riding positionnya tuh cukup nyaman. Karena kaki aku tuh dua-duanya bisa berpijak dengan baik. Dia lebih nyaman kalau dibawa ke pengalaman berkendara yang jauh. Kita otomatis kakinya di depan tuh, jadi agak nyantai lah gitu. Jadi kayak motor touring gitu ya kayak. Nah, Motobi 200 ini punya stangnya tuh agak lebar. Jadi dia kalau muter itu radiusnya memang cukup jauh buat nikung. Oh gitu Kak. Tapi saya penasaran nih sama motor ini. Ya udah, yuk penjelasin. Motobi 200 Evo ini penampilannya tuh klasik, tapi dia tuh kelihatannya modern. Terbukti dari dia udah pakai velgnya tuh velg palang. Terus udah gitu remnya rem cakram. Indikatornya ini udah digital, nggak pakai jarum lagi. Iya. Jadi kalau speedometer digital itu biasanya dia juga bisa nampilin beragam informasi selain informasi kecepatan. Dia juga bisa ada konsumsi bahan bakar, juga ada odometernya juga bisa mungkin ada di sana. Cuman nanti kita lihat aja. Aku kan belum pernah nyobain nih. Oke. Nah, terus kayaknya juga ini stangnya banyak ini ya, tombol instrumen ya. Nah, dia tuh sennya itu kanan kiri kan biasanya di satu tangan aja nih. Tapi di Motobi 200 Evo sennya itu untuk kanan yang kanan aja, kiri aja. Kalau misalnya yang lupa dimatiin, misalkan nyalain sen ke kiri nih, terus lupa dimatiin, nyalain sen kanan, dua-duanya nyala jadinya Kak? Enggak. Tetap aja pindah ke kanan. Oh gitu. Nah, unik ya. Untuk covernya juga udah keren nih. Mungkin lebih keren dari VR. Nah, untuk knalpotnya itu dia juga udah ada pelindung Ki. Modelnya juga keren, ada bolong-bolongnya gitu. Terus suspensinya juga ada tabungnya gitu Ki. Rem belakang dia udah pakai cakram juga udah pakai Ki. cakram juga ya? Lebih besar juga Ki. Enak jadinya buat touring. Nah Ki, meskipun velgnya ini ukuran 15, tapi karena dia palang, jadi bisa pakai ban tubeless. Nah kelebihannya itu kalau untuk di perjalanan jauh nggak khawatir kena paku gitu. Nah aku kan udah jelasin nih kelebihannya Benelli Motobi 200 Evo. Sekarang gantian dong Ki, kamu jelasin soal VR Fintech tuh kayak gimana? Ya udah, ayo sekarang aku jelasin ke kamu fitur-fitur dan seperti apa VR Fintech yang ada di sebelah kita ini. Nah ini ke VR Fintech 200. Jadi VR Fintech ini sebenarnya ada dua tipe yang dijual di Indonesia. Memang belum dijual sih, baru diperkenalkan di GIAS ini. Yaitu tipe 200cc dan tipe 250cc. Ada perbedaannya. Untuk yang tipe 200 ini, emang ia masih pakai jarum analog, belum digital kayak yang Benelli Motobi 200. Tapi yang VR Fintech 250 itu dia sudah pakai panel digital yang sama kayak Motobi. Dia punya beragam informasi ada di dalamnya. Tapi nih meskipun dia panel instrumennya masih analog, dia ada 3 lingkaran. Sebelah kiri untuk bensin, terus ada jarum untuk speedometer untuk kecepatan, dan menariknya lagi ada posisi giginya tuh pakai panel digital. Nah, sebelah kanannya lagi ada juga untuk tachometer juga atau RPM. Juga memiliki desain yang sangat klasik. Itu desain knalpot belakangnya itu beda. Warna apa ya? Krum kayak knalpot motor zaman dulu sih. Memang klasik banget. Nah, terus rem belakangnya ini juga masih drum. Kalau yang Motobi 200 Evo kan juga udah cakram. Nah, soal velg nih Ki, kamu punya kan ukurannya 17 sih, lebih besar dari Motobi 200. Kalau aku punya kan palang. Sedangkan VR itu masih jari-jari. Emang jadi belum bisa pakai ban tubeless. Tapi nih, lihat nih, bentuk bannya ini klasik banget sih. Kayak ban motor-motor zaman dulu banget. Keren sih kalau menurut aku, cocok sama tongkrongan nih motor yang memang klasik abis. Apalagi warnanya juga masih black matte gini. Dan perbedaannya lagi ada di sen kan, iya, lampu sennya ini masih panelnya menggunakan di stang kiri. Iya, kalau yang Motobi udah kanan kiri ada sennya ya. Tapi kalau orang belum biasa tuh malah agak bingung nanti. Iya, betul. Karena harus mencet dua-duanya kan kalau mau matiin sen. Sedangkan ini kan ya biasa aja. Iya. Nah, gimana Ki soal mesinnya? Nah, itu dia.
untuk ngasih tahu kamu tentang performa dari mesin kedua motor ini, mendingan kita cobain langsung aja. Oke. Gimana? Boleh. Yuk. Yuk. Oke pemirsa, baru saja saya mencicipi rasa dari Benelli Motobi 200 Evo ini. Sebelumnya kan saya sudah pernah mencoba VR Fintech 200. Secara umum, performa mesinnya tidak jauh berbeda karena keduanya sama-sama berkapasitas 200 cc dan apalagi tracknya ini tidak memungkinkan saya untuk mencoba performa dari kedua motor ini secara maksimal. Namun secara umum saya bisa garis bawahi bahwa Benelli Motobi 200 Evo ini memiliki posisi berkendara yang lebih nyaman dibandingkan dengan VR Fintech karena posisi kaki yang mendekati posisi berkendara layaknya motor cruiser untuk perjalanan jauh dan tidak membuat Anda lebih cepat pegal karena posisi berkendara dibuat senyaman mungkin. Satu hal yang perlu diperhatikan juga bahwa pergerakan kemudinya tidak begitu besar, artinya baru belok sedikit sudah mentok. Jadi Anda kalau ingin mutar balik itu memerlukan ruang yang lebih besar ketimbang kalau Anda menggunakan VR Fintech 200. Nah, untuk rasa berkendara dari VR Fintech sendiri akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Yurike dari liputan6.com. Nah, aku kan udah nyobain nih VR Fintech. Kalau dibandingkan dengan Motobi 200 Evo, memang VR Fintech ini terlalu pegel sih buat aku karena posisi footstep-nya pertama harusnya sih lebih enakan dia di belakang. Mungkin kita agak nyantai, tapi karena dia di sini, mesin juga terasa panas dan ya, aku harus ngebungkuk. Nah, stangnya ini memang kurang enak sih dibandingkan dengan Motobi 200 Evo. Kalau dipakai perjalanan jauh, memang rada pegal. Nah, karena posisi stangnya juga agak lebar, untuk perputarannya juga cukup enak, tidak terlalu mentok ya. Nah, untuk handlingnya itu memang agak berat sih, tapi kalau untuk bobot memang kita coba VR Fintech dibandingkan Motobi 200 Evo lebih berat Motobi 200 Evo. Untuk jangkauannya pun kaki aku masih bisa menapak dengan baik. Untuk test ride-nya sendiri karena areanya itu terbatas, jadi performanya juga kurang bisa aku explore lebih banyak. Saat jalur bumpy kita lewatin, memang suspensinya itu kurang empuk. Dibandingkan dengan Motobi 200 Evo, lebih enak Motobi 200 Evo. Nah, untuk joknya sendiri, Motobi Evo memang lebih enak dibandingkan VR. Walaupun desainnya itu lebih bagus dan lebih terlihat retro, namun joknya kurang empuk, kurang enak. Sedangkan Motobi 200 Evo masih terbilang cukup enak, apalagi di bawah perjalanan jauh. Nah, gimana menurut kamu kedua motor ini? Kalau aku sih kayaknya lebih memilih ini deh. Soalnya ini tuh bentuknya klasik banget. Kalau ini kan udah ada campuran modernnya gitu. Kalau ini benar-benar klasik dan harganya juga murah. Emang belum dijual, cuman kisaran harganya di sekitar harga 22 juta rupiah. Nah, ini kan sangat murah sekali untuk ukuran motor yang bermesin 200 cc. Nah, kalau kamu sendiri? Kalau aku sih lebih milih motor ini, karena menurut aku riding positionnya tuh nyaman banget. Udah gitu, gayanya memang cruiser kan, jadi kita lebih santai. Buat touring-touring jauh enak ya? Nah pemirsa, kalau Anda ingin mengetahui lebih dalam mengenai kedua motor ini, VR Fintech 200 dan Benelli Motobi 200 Evo, Anda bisa kunjungi situs kami di www.oto.com. Juga berikan tombol like jika Anda menyukai video ini. Jangan lupa juga subscribe di channel ini. Dan kalau mau lihat di Liputan 6, lihatnya di mana Bisa lihat langsung di video.com, channel liputan6.com. Sampai ketemu di video selanjutnya.